Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 6, saya Heri Kiswanto dengan NIM 2108105102. dan saya Florin Zuhur Faktor bersama dengan NIM 2108105093. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi peningkatan profesionalisme guru. Esensi peningkatan kompetensi guru yaitu seorang guru harus lebih mengetahui iptek baik secara materi ajar maupun pembelajaran. Guru dituntut meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi pembelajaran. Guru harus mampu menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Terdapat dampak guru tidak menguasai kompetensi dan kemampuan TIK, yaitu yang pertama, siswa terbekali dengan kompetensi yang sudah usang sehingga tidak siap terjun ke dunia kehidupan yang terus berubah. Yang kedua, pembelajaran kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal. Lalu ada prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru. Yang pertama ada prinsip umum, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Lalu ada Dan yang terakhir yaitu jenis program pendidikan dan latihan atau diklat guru. jenis program diklat guru. Yang pertama tuh in-house training atau IHT, pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG, sekolah atau tempat lain. Yang kedua, dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki guru lain. Yang ketiga, lebih menghemat waktu dan biaya. Lalu yang kedua ada program magang, pelatihan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang kedua, misalnya magang di sekolah tertentu untuk belajar manajemen kelas atau sekolah yang efektif. Yang ketiga, keterampilan tertentu memerlukan pengalaman nyata. Selanjutnya yang ketiga itu kemitraan sekolah. Dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan yang kurang baik, negeri atau swasta, dan sebagainya. Pelaksanaannya dapat di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Beberapa keunikan atau kelebihan mitra misalnya di bidang manajemen sekolah. Yang keempat itu belajar jarak jauh. Dapat dilakukan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Tidak semua guru dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota, kabupaten, atau provinsi. Lalu yang kelima, pelatihan berjenjang dan khusus dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang berwenang secara berjenjang. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Lalu pelatihan khusus spesialisasi disediakan berdasarkan kebutuhan khusus. Yang keenam ada kursus singkat di PT atau lembaga pendidikan lainnya. Dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru. Terus yang kedua, dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan PTK, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya ketujuh, pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya. Yang kedelapan, pendidikan lanjut. Alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dapat dilaksanakan dengan memberi tugas belajar bagi guru yang berprestasi, akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. Kegiatan lain selain diklat yaitu yang pertama diskusi masalah-masalah pendidikan diselenggarakan secara berkala dengan diskusi sesuai dengan masalah yang dialami sekolah, dapat memecahkan masalah berkaitan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya. Yang kedua, seminar dan pembinaan publikasi ilmiah dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Guru berinteraksi secara ilmiah
dengan kolega seprofesinya dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Lalu kegiatan lain selain diklat ada yang ketiga ya workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi atau karirnya, misalnya menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, RPP dan sebagainya. Yang keempat, penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk PTK, penelitian eksperimen ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran, atau buku dalam bidang pendidikan. Yang keenam, pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Yang ketujuh, pembuatan karya teknologi atau seni dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.